warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Yeay. Welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang lagi di channel YouTube aku. Setelah beberapa lama aku nggak pernah bikin video, aku vakum dari per-YouTubean. Dan kali ini aku mau bikin video yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya tuh make up, tutorial make up atau tutorial apa, tips dan lain-lain. Tapi kali ini itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya video-video sebelumnya itu aku belum menikah dan sekarang aku udah menikah. Yeay. Dan aku mau share tentang cerita awal kehamilan anak pertama aku dengan suamiku. Jadi, tentang kehamilan. Dan kehamilan itu sendiri menurut aku adalah suatu mukjizat, suatu keajaiban dari Allah yang Allah percayakan kepada aku, yang Allah kasih buat aku dan suami aku tentunya. Dan itu suatu hal yang benar-benar udah dinanti dari pas nikah. Emang sih jarak antara aku nikah dengan aku hamil itu nggak terlalu jauh, jadi artinya aku langsung dikasih lah ya. Ya walaupun ada space beberapa bulan, tapi alhamdulillah banget. Dan di sini aku hanya pengen cerita ya, pengen banget cerita tentang awal kehamilan aku karena saking excitednya tahu hamil, jadi ya pengen banget cerita aja sih tentang kehamilan anak pertama aku ini. Dan di sini aku sama sekali nggak ada maksud mau menyombongkan kehamilan aku karena ya aku tahu ini adalah titipan dari Allah, ini adalah rezeki dari Allah yang Allah kasih buat aku sama suami aku gitu. Jadi kadang ada yang pasangan yang udah menikah setahun 2 tahun tapi mereka belum dikasih momongan. Ya mungkin itu belum rezeki mereka, harus usaha lagi, harus mencoba lagi. Jadi kalian harus relax, intinya tuh kita harus fokus pada diri kita sendiri, nggak usah kayak yang namanya dengerin omongan orang kayak lo udah nikah 2 tahun nih kok belum hamil sih, atau eh, orang yang nikah bareng lu kan udah pada punya momongan nih, udah anaknya udah mau 2 atau gimana gitu. Itu bikin kita tuh down, itu benar bikin bikin kita tuh kayak ngerasa nggak sempurna sebagai wanita gitu kan. Tapi please jangan pernah berpikir kayak gitu karena Allah menciptakan wanita, menciptakan manusia itu mereka punya kelebihan dan mereka punya rezekinya masing-masing. Percaya aja dan insya Allah kalau misalnya kita usaha ya pasti bakal dikasih. Ya, jadi kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kita manusia hanya bisa berdoa, hanya bisa berusaha, berikhtiar, ya semua hasilnya kita serahkan pada yang uh, kuasa, pada Allah ya. Oke, daripada aku banyak cincong, daripada aku banyak basa-basi dari tadi, langsung aja ke ceritaku, yuk. Nah, jadi aku menikah sama suami aku itu tanggal 1 Juli 2018, jadi tahun lalu, tanggal 1 Juli gitu. Dan saking excitednya aku itu uh, tes pack dong hari ke berapa ya, kayak seminggu lebih gitu setelah menikah aku tes pack dong. Karena apa? Karena ya iseng-iseng aja sih, karena ada teman aku yang ngadu aku tuh tes pack dan di situ tulisannya kayak bisa dipakai setelah 1 minggu HB ya, hubungan badan. Jadi aku sama suami kayak ngetes gitu setelah seminggu kita nikah dan hasilnya masih negatif. Ntar ya, nih masih negatif. Kelihatan gak sih? Nah, garis satu kan masih negatif. Ya karena iseng aja jadi nggak masalah gitu, masih negatif. Toh baru 1 minggu juga gitu kan, baru 1 minggu lebih gitu. Terus beberapa kayak besoknya aku tuh berangkat ke luar kota gitu sama suami karena ada acara, jadi sekalian kayak mini honeymoon, kayak liburan biasa gitu. Nah, sebenarnya di sini emang aku tes pack kemarin kan karena belum telat haid juga. Haid aku kebetulan itu nggak lancar. Setiap bulannya siklusnya itu selalu telat
gitu. Apalagi kalau aku stres terus banyak pikiran, apalagi kemarin habis ngurusin pernikahan pasti bakal mundur, aku mikirnya gitu. Jadi aku perkiraan haid itu tanggal 20-an, 15, 20 sampai 20-an tanggal segitu. Nah, pulang dari aku liburan itu aku beneran haid. Jadi aku haid sekitar tanggal 15 atau 16 17-an. Ya, tanggal segitu kalau nggak salah. Nah, ya udahlah ya nggak apa-apa gitu. Haid, ketabrak haid dulu gitu, nggak langsung hamil gitu. Terus nggak ada tuntutan juga langsung hamil 1 bulan setelahnya atau setelah banget menikah langsung hamil tuh nggak. Dari keluarga juga ya ya udahlah ya, berjalan apa adanya aja, nanti juga bakal dikasih gitu pikirnya aku, baru sebulan ini. Nah terus setelah itu emang ya udah aku jalanin hari-hari kayak biasa aja, nggak terlalu mikirin aku harus hamil gini gini, gini. Tapi tetap tetap kita tetap usaha, kita kita tetap HB sesuai dengan jadwal, artinya eh, aku cari-cari tahu dong HB yang bener, gimana harinya, berapa hari sekali, atau ya adalah ada cara-caranya gitu kan. Dan bulan berikutnya tanggal 15-an pas aku, berarti kan udah 1 bulan aku haid ya kan, udah 1 bulan aku masa haidnya gitu kan, harusnya aku udah haid lagi dong tanggal 15 karena bulan Juli kan aku haid tanggal 15, berarti Agustus harusnya tanggal segitu, cuma aku belum haid. Dan kayak mungkin cuma perasaan aku aja ya, karena pengen banget hamil cepet, jadi kayak rasanya kayak eh, perutnya, terus payudara aku, maaf ya, payudara aku kayak sakitnya berlebih gitu, cuma mungkin itu perasaan aku aja. Dan kata suami ya udah dites aja, karena siapa tahu kan langsung bisa dicek gitu kan. Ya udah akhirnya suami beli test pack, terus tanggal 16 15 16-an aku test pack dan hasilnya masih negatif. Di test pack yang kedua, kelihatan nggak? Ya, aduh, burung ya. Tapi gini lah ya, pokoknya masih garis satu, artinya masih negatif. Dan nggak kecewa banget, enggak, cuma emang ada rasa sedikit kecewa, sedikit aja, sedikit rasa. Oke, berarti bulan ini belum dikasih. Nah ya udah ya, kita laluin lagi hari-harinya setelah haid. HB seperti biasa, sesuai jadwal juga, aku pakai jadwal juga, aku jadwalnya 1 minggu misal 3 kali gitu. Terus eh, kebetulan aku sama suami juga nggak LDR, satu rumah ya, jadi HB-nya itu lancar sesuai jadwal, ya harapannya pengen cepet-cepet gitu. Dan bulan Agustus akhir bulan Agustus akhir gitu aku udah ngerasa kayak eh, payudara aku tuh mulai sakit gitu, sakit terus pegel, dan udah ngerasa nggak enak. Cuma aku mikir aja, jadwal haid aku kan masih lama, masih tanggal 15 bulan depan gitu, bulan September. Nah, selain itu tuh aku ngerasain nggak enak banget di badan, agak lemes gitu. Pas aku ngerasain banget pas aku di tempat kerja, itu jalan dari kantor mau sholat duhur di musola gitu. Jadi balik ke kantor lagi aku lemes dan pengen muntah gitu, pengen muntah. Dan aku pikir aku mah gitu kan, karena aku punya mah. Jadi oh, mungkin aku telat makan tadi pagi gitu. Jadi aku sambil rebahan di kursi setengah tidur gitu kan, biar enakan lagi. Sampai rumah besoknya tetap masih sakit sama, dan malah pagi-pagi aku udah nggak pengen makan rasanya, biasanya sarapan, dan ini nggak pengen sarapan, payudara juga masih sakit. Tapi aku nggak mau buat tespek dulu karena aku belum jadwalnya haid juga gitu, jadi aku nggak mau kayak kecewa lagi kayak kemarin kan tespek masih negatif.
Sebenarnya disuruh sih sama suami buat tes pack cepet-cepet gitu kan, ya siapa tahu gitu kan, tapi aku nggak usah lah ya, nanti aja kalau misal udah waktunya tanggal haid kok telat berarti aku tes pack gitu. Tapi tanggal berapa ya, tanggal 7 September itu aku bener-bener ngerasa sakit banget, payudaranya maaf ya, payudaranya sakit banget. Dan apalagi kalau misal aku naik ngebonceng sepeda motor gitu kan, itu bener kerasa banget di jalan, kerasa banget sakitnya gitu, sampai aku nggak mau lagi gitu, nggak mau ngebonceng gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan buat tes pack. Jadi aku tes pack di tanggal 8 September pagi-pagi, bangun tidur banget, suami masih tidur, itu kayak subuh gitu kan, subuh, azan subuh aku bangun dan aku berniat buat tes pack, ya buat tes pack. Dan hasilnya setelah tes pack itu aku positif hamil garis 2. Nih aku kasih lihat ya, ini garis 2 dong. Dan aku tuh masih kayak yang ngeliatin, kan pertama garis 1 dulu tuh, garis 1 dulu aku liatin gitu, aduh cuma garis 1. Terus lama-lama garis yang kedua tuh muncul samar-samar gitu, pas sudah jelas aku langsung nangis, masih di kamar mandi posisi sendirian karena suami masih tidur. Aku lemes, nggak lemes sih sebenarnya, kayak terharu gitu kan, sampai yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngeliatin, nangis sampai yang sesenggukan gitu, nangis. Terus nggak ngerti juga, mungkin suami kebangun karena aku udah bangun, aku udah jalan ke dapur, dan suami tuh ngeliatin aku lagi nangis gitu, ngeliatin aku lagi nangis, dan aku buru-buru peluk suami dong, aku langsung peluk suami aku dan aku bilang, yang aku positif, aku hamil. Happy banget, suami aku juga nangis di situ, kita nangis berdua pagi-pagi, pokoknya speechless, terharu, terharu banget. Dan habis itu kita buru-buru ambil wudhu, sholat, dan aku di situ kayak, ya Allah makasih banget, kayak Allah dengar doa aku secepat ini. Ya walaupun kemarin 2 kali tes pack sempat negatif, tapi itu wajar. Jadi dari Juli, dan aku hamil bulan September. September aku tahu kalau aku hamil. Terus besoknya aku ke rumah mamah aku, ke rumah mamah aku, karena emang lama juga kayaknya waktu itu belum ke rumah mama, dan ngasih kabar kehamilan. Otomatis ya sebagai orang tua, apalagi ibu ya, apalagi ibu mama aku itu langsung yang matanya merah, nangis. Aku nangis lagi di situ karena kayak aku kasih hadiah buat orang tua aku, hadiah terindah, mama mau jadi seorang cucu aku bilang gitu. Dan ya itu happy banget. Setelahnya aku konsultasi sama mamah dulu, enaknya mau mm, periksa kandungan di mana, langsung ke dokter apa ke bidan dulu atau ke puskesmas gitu. Jadi kata mama, mending kamu ke puskesmas dulu biar kamu dapat kayak buku yang pink gitu kan. Mana sih bukunya? Ya buku gini, buku kayak gini, buku kesehatan ibu dan anak. Karena kan di puskesmas itu ada program buat ibu hamil kan, salah satunya dikasih buku ini dan dipantau setiap bulannya, selain kamu di dokter juga gitu. Akhirnya aku ke puskesmas dong, aku ke puskesmas periksa di sana juga, tes pack lagi, dan hasilnya positif. Dan katanya kehamilan aku umurnya tuh 8 sampai 9 minggu. 8 sampai 9 minggu itu dihitung dari HPHT ya, hari pertama haid terakhir. Jadi tanggal 14 Juli, 15 Julian gitu dihitungnya dari situ. Walaupun aku cerita tanggal tanggal 18 tanggal 15 Agustusnya itu aku tes pack masih negatif gitu. Ya,
8 sampai 9 minggu. Nah, setelah dari puskesmas itu beberapa hari aku langsung ke dokter kandungan. Karena ya gimana ya, karena baru anak pertama juga, masih masih seneng banget tahu hamil, jadi pengen banget cepet-cepet USG gitu. Akhirnya aku USG. Nah, pas di ruang dokter itu, pas lagi di USG, dokternya itu nggak ngelihat apa-apa, maksudnya nggak lihat janinnya, belum kelihatan. Kata dokternya, ini baru kantungnya aja, kantung janinnya aja gitu. Jadi ini belum saya printkan ya gitu, belum saya print out kan hasil USG-nya karena ini baru kantungnya, belum kelihatan. Kadang dokter itu ada yang kayak nakut-nakutin gak sih? Jadi dokter yang pertama itu aku datengin, dia bilang kalau misal 2 minggu kesini lagi ya, karena takutnya ini BO gitu, hamilnya kosong gitu, hamil hamil kosong, jadi janinnya tuh nggak berkembang gitu. Cuma kantungnya, emang ada kantungnya, hamilnya positif, cuma bayinya itu nggak berkembang, janinnya nggak berkembang, jadi namanya hamil BO gitu. Aku yang baru pertama kali hamil dan dibilangin kayak gitu, takut dong. Akhirnya bulan berikutnya aku nggak lagi periksa di dokter itu, aku ganti dokter dan alhamdulillahnya dokternya itu lebih enak, lebih, pokoknya lebih lebih enak dari yang kemarin. Dan alhamdulillah juga udah kelihatan janinnya gitu, udah ada. Dan itu kayak aku nangis dong, aku terharu, aku meneteskan air mata pas lagi di USG. Dan sekarang kehamilan aku masuk 22 minggu, itu artinya 5 bulan ya, 5 bulan. Dan HPL-nya itu tanggal 12 Mei. Kalau kata dokter gitu, 12 Mei 2019. Jadi mohon doanya semoga lancar sampai persalinan nanti dan babynya sehat, ibunya juga sehat. Terima kasih udah nonton video aku, udah dengerin cerita awal kehamilan anak pertama aku. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Insya Allah setelah ini aku bakal share tentang program hamil dari sebelum menikah.